warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita kirimkan untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Padang Panjang Barat. Seterusnya yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 14 Padang Panjang Barat. Yang sama-sama kami hormati Ibu-ibu Majelis Guru dan karyawan SD Negeri 1 Padang Panjang Barat dan SD Negeri 14 Padang Panjang Barat. Pertama, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Padang Panjang. Ada 4 orang. Yang pertama Ibu Zulkhairat, kemudian Ibu Dona Gumalasari, Ibu Weni Pertiwi, dan saya sendiri Weli Anwar. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir di tengah kesibukan, di tengah rutinitas yang lumayan padat, telah menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini dalam rangka kita berkolaborasi, kita berbagi ilmu bersama mengenai budaya positif di sekolah, penerapan budaya positif di sekolah. Diseminasi ini merupakan aksi nyata kami pada modul 1.4 yang merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Adapun konsep utama modul yang akan dibahas nanti yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, itu akan disampaikan oleh Ibu Weni Pertiwi. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan dan institusi, serta keyakinan kelas akan dipaparkan oleh Ibu Dona Gumalasari. Dan kebutuhan dasar manusia serta 5 posisi kontrol guru akan dipaparkan oleh saya sendiri Weli Anwar. Kemudian yang terakhir langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Zulkhairat. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja masuki sesi pertama, pemaparan oleh Ibu Weni Pertiwi SPD. Kepada Ibu Weni kami persilahkan. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya buat kita dari SD 14 Padang Panjang Barat yang memaparkan bagaimana disiplin itu merupakan kontrol diri dari dalam diri siswa. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan gambaran dari profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu-ibu sekalian, untuk sesi kedua akan dipaparkan oleh Ibu Dona Gumalasari, yaitu mengenai motivasi, penghargaan, hukuman ya, kemudian keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan saja? Akan dijelaskan secara rinci oleh Ibu Dona. Pada Ibu Dona kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lemah ya. Kalau waktunya untuk makan siang. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ya ibu-ibu semangat loh Pak. Oke, baik Ibu, ada bapaknya ya. Baik ibu semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi yang telah kami dapatkan dari program calon guru penggerak angkatan 6. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Padang Panjang Barat, kemudian juga guru Kepala Sekolah SD 14 Padang Panjang Barat, seterusnya ibu-ibu SD Negeri 1 dan SD Negeri 14 Padang Panjang Barat. Baiklah, ini merupakan tugas dari pendidikan calon guru penggerak, yaitu tentang aksi nyata modul 16 penerapan budaya positif di sekolah. Oke. Untuk memasuki materi yang pertama, saya mengajak dulu ibu-ibu semuanya untuk melakukan self reflection atau artinya refleksi diri. Mungkin selama ini kita berperilaku, ya, pasti ada motivasinya. Nah, sekarang pertanyaan pertama, bagaimana kita berperilaku? Mungkin kita berperilaku itu baik atau berperilaku buruk, atau ketika kita terancam kita balas lagi. Oke, yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Mungkin karena ada suatu hukuman yang kita takutkan, ya, kalau kita tidak mengerjakan sesuatu itu, kemudian atau untuk mendapatkan penghargaan atau untuk mendapatkan pujian, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Nah, selanjutnya, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman orang lain? Nah, biasanya Bu En ya, seperti ini ya Bu En, ya, melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain. Iya Bu? Iya. Atau untuk mendapatkan hadiah Bu? Iya. Enggak sangat Tuhan. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit, ya, atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kembali. Nah, itu semua yang self reflection tadi itu berhubungan dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, akan saya bahas di slide ini ya Bapak Ibu. Untuk motivasi perilaku yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini dinilai sebagai tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya anak murid kita sering gitu ya Bu, kalau mereka mengerjakan tugas untuk menghindari hukuman dari guru. Nah, takut kalau disuruh berdiri ke depan atau mendapat hukuman yang lain. Nah, jadi itu masih termasuk ke dalam motivasi perilaku manusia yang pertama ini, dan termasuk masih tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Nah, untuk motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini mungkin kita sebagai manusia pasti pernah melakukannya. Ya, apalagi ketika kita masih kecil, ya kan Pi? Kita dulu belajar puasa untuk mendapatkan imbalan
imbalan kan? Ya, nanti kalau puasanya penuh, dapat penghargaan atau dapat uang ya. Nah, ini masih termasuk motivasi ekstrinsik sama dengan yang pertama tadi. Ya, orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan pengakuan dan mendapatkan imbalan. Ini masih banyak nih terjadi pada murid kita, dan ini seharusnya bisa kita hindari lagi, tidak kita gunakan lagi untuk pemberian dukungan dan penghargaan, karena bersifat jangka pendek dan tidak untuk membangun budaya positif. Oke, untuk motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka yakini atau percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini sudah ada beberapa siswa kita, namun belum membudaya. Beberapa siswa belajar dengan motivasi yang ada dalam dirinya, motivasi intrinsik yang sudah ada tertanam dalam dirinya, sehingga apapun yang dia kerjakan tidak ada berdasarkan paksaan, berdasarkan ingin mendapatkan penghargaan atau ingin mendapatkan pujian. Oke, selanjutnya mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Banyak di antara anak murid kita pengen jadi dokter. Ya Bu ya, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Ya, mungkin 80% di antaranya mau jadi dokter. Namun hanya beberapa orang atau sedikit di antaranya yang memiliki motivasi intrinsik seperti ini. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang yang memiliki disiplin positif. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi kalau mereka sudah di SD sudah memiliki motivasi intrinsik, insya Allah nanti setelah mereka bekerja, mereka akan memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi orang yang berperilaku baik, yang memiliki disiplin positif. Sebenarnya kita mau nonton video nih ya Bu. Jadi nanti saya akan bertanya apakah di dalamnya ada motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Namun karena azan kita jeda dulu ya Bu ya. Oke, kita jeda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Maka saya mengajak ibu-ibu semuanya untuk menonton video ini ya. Enjoy this video. Hai semua, kembali lagi bersama gue di Filmore. Dan apa kabar nih teman-teman semua? Gue yakin semoga kalian sehat dan selalu semangat ya. Children of Vision adalah salah satu film asal Timur Tengah yang cukup populer di tahun 90-an akhir. Karena kisah film ini yang menginspirasi dan banyak pelajaran di dalamnya. Mungkin jika kalian ingat film ini dulu sering diputar di televisi nasional setiap hari Lebaran nih. Dan yang pasti, film ini akan membawa kita teringat dengan perjuangan seorang kakak untuk adik perempuannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja OTW ke ceritanya. Film ini berawal dan berlatar belakang di pinggiran kota negara Iran. Hiduplah seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang bernama Nawi. Datang ke tempat tukang sol sepatu untuk memperbaiki sepatu adiknya yang berwarna merah jambu dan terlihat sudah lusuh. Setelah itu, keseharian Ali pun sudah terbiasa membantu ibunya untuk membeli makanan dan sayuran di pasar. Sebelum masuk ke dalam, Ali pun menaruh bungkusan sepatu adiknya dalam sebuah plastik hitam, tepat di atas peti kayu. Namun, ketika Ali sedang mengambil kentang,
datanglah seorang pemulung yang secara tak sengaja mengambil bungkusan sepatu adiknya. Ali pun tak menyadari hal itu, sampai akhirnya dia pun terlihat bingung ketika mengetahui jika sepatu adiknya ternyata sudah tak ada di sana. Sampai ia pun dimarahi oleh si pemilik tempat itu karena Ali yang tak sengaja menjatuhkan barang-barangnya. Ketika sampai di dekat rumah, Ali tak sengaja jika ia mendengar suara pertengkaran antara ibunya dengan pemilik kontrakan, dikarenakan keluarga mereka yang sudah sejak 5 bulan lalu tak membayar uang sewa rumah. Kemudian di dalam Ali pun bertemu dengan adik perempuannya yang bernama Zahra. Zahra pun bertanya, apakah kakak sudah mengambil sepatuku? Ali menjawab, jika tentu saja ia baru saja mengambilnya. Dengan sedikit berusaha, Ali menutupi kejadian yang sebenarnya. Namun, ketika Zahra ingin melihat sepatu itu, di sana Ali baru mengatakan jujur jika sepatu adiknya ternyata sudah hilang saat ia berada di toko. Ali mengatakan jika Zahra tak perlu bersedih karena Ali akan kembali lagi untuk mencari sepatu tersebut, dan berpesan agar Zahra tak perlu menceritakan hal ini kepada ibunya karena jika ibunya tahu, Ali takut jika ibu akan memarahinya. Secara diam-diam, Ali pun kembali ke toko tersebut dan mencari di mana sepatu adiknya yang terjatuh. Namun sayang, nyatanya sepatu itu pun memang sudah tak ada di sana. Ketika malam, ayahnya Ali pun merasa kesal dengan si pemilik sewa rumah yang kerap kali datang dan menagih uang dengan cara yang kasar. Dan di sana terlihat juga jika ada ibunya Ali yang terbaring lemah karena sedang menderita sebuah penyakit. Ali pun sempat dimarahi oleh ayahnya karena sepanjang hari ini Ali hanya banyak bermain hingga ia lupa untuk membantu ibunya di rumah. Ketika sedang belajar agar pembicaraan mereka tak terdengar oleh kedua orang tua mereka, secara diam-diam Zahra pun menanyakan kepada Ali tentang bagaimana caranya ia bisa bersekolah besok jika ia tak mempunyai sepatu itu. Ali pun menjawab jika Zahra tak perlu khawatir, untuk sementara ini ia bisa menggunakan sepatu Ali dulu secara bergantian. Dan Ali berpesan selesai sekolah ia harus segera pulang karena kebetulan jam sekolah Ali yang bergantian dengan Zahra. Dan keesokan harinya Zahra pun pergi ke sekolah dengan memakai sepatu Ali yang terlihat sedikit kotor dan melonggar di kakinya itu. Zahra pun sedikit merasa malu ketika melihat sepatu teman-temannya yang nampak terlihat bagus. Sepulang sekolah, Zahra pun hendak langsung berlari sekencang-kencangnya karena ternyata Ali sudah menemuinya di sebuah lorong untuk pergi ke sekolah dengan bergantian memakai sepatu itu. Namun terlihat jika Ali ternyata terlambat datang ke sekolah karena ia yang harus menunggu Zahra pulang lebih dulu. Saat di rumah, Ali pun mengatakan kepada Zahra jika ia harus tetap merahasiakan hal ini karena Ali tahu jika orang tuanya saat ini sedang tak memiliki uang untuk membelikan sebuah sepatu baru untuk Zahra. Dan karena sepatu Ali yang terlihat kotor, mereka pun sepakat untuk mencuci dan membersihkannya bersama-sama. Ketika di sekolah, Zahra pun mulai terlihat cemas karena bel pulang sekolah yang tak kunjung berbunyi. Sementara dia ingat jika Ali pasti sudah dari tadi menunggunya untuk memakai sepatu itu. Akhirnya Zahra pun mengerjakan soal-soal itu lebih cepat agar ia berharap bisa pulang lebih awal. Namun sayang, ketika ia sedang berlari, salah satu sepatunya itu pun tercebur ke dalam sebuah selokan yang arusnya cukup deras, sehingga hal itu membuat Zahra kesulitan untuk mengejarnya. Zahra pun hanya bisa menangis karena sepatunya itu ternyata tersangkut di dalamnya. Namun beruntung, ada seorang pedagang yang berbaik hati membantu Zahra untuk mengambilkan sepatunya itu. Ketika ia bertemu, Ali pun merasa marah karena Zahra yang terlalu lama dan ditambah dengan kondisi sepatunya yang basah. Zahra mengatakan jika sepatu itu jatuh tercebur ke dalam selokan karena sepatu itu yang terlalu besar di kakinya. Zahra pun mulai bersedih karena gara-gara Ali yang menghilangkan sepatunya, ia jadi harus berlari-lari sepulang sekolah. Ali berharap agar Zahra tetap bersabar dan tetap merahasiakan hal ini karena ayah mereka yang belum mendapatkan gaji untuk membelikan sepatu baru untuk Zahra. Dari kejadian itulah, lagi-lagi Ali pun terlambat datang ke sekolah hingga ada seorang guru yang melihatnya dan bertanya, kenapa Ali bisa terlambat hari ini? Ali pun beralasan
jika rumahnya dia yang sangat jauh dari sekolah. Dan untungnya, guru itu hanya memperingatkannya jika Ali tak boleh datang terlambat lagi. Saat di kelas, gurunya mengatakan jika Ali adalah termasuk siswa yang rajin dan berprestasi di sekolah itu, dan ia pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat bagus. Ketika Ali hendak pulang, ia pun kembali bertemu Zahra yang terlihat ngambek dengan Ali karena kejadian tadi siang. Namun Ali mencoba menghibur adiknya dengan memberikan sebuah pulpen yang sangat bagus kepada Zahra, dan hal itu membuat Zahra merasa senang dan tersenyum kembali. Dan keesokan harinya, ketika berada di sekolah, Zahra pun tak sengaja melihat ada seorang siswa di sekolah itu yang memakai sepatu persis mirip dengan sepatu miliknya. Namun sayangnya, Zahra tak sempat melihat wajah anak itu karena bunyi bel masuk yang sudah terdengar. Saat istirahat pun Zahra kembali mencari siswa yang memakai sepatunya itu, hingga akhirnya ia pun bertemu dan mengetahuinya. Sepulang sekolah, karena Zahra yang masih penasaran, secara diam-diam dia pun mengikuti anak itu sampai depan rumahnya untuk mengetahui di mana alamat rumah anak itu. Namun di sisi lain, ternyata lagi-lagi Ali kembali terlambat datang ke sekolah, dan sialnya dia pun kembali ketahuan oleh guru itu. Dan guru itu mengatakan jika tak ada alasan lagi untuk Ali terlambat ke sekolah, dan guru itu menyuruh Ali untuk sebaiknya kembali pulang ke rumah saja dan meminta Ali agar menyuruh orang tuanya datang ke sekolah. Namun beruntung ada seorang kepala sekolah yang berbaik hati kepada Ali dan meminta guru itu untuk memaafkannya, karena Ali yang termasuk siswa yang rajin dan pandai di sekolah itu. Selepas pulang sekolah, Ali dan Zahra pun mendatangi rumah anak tersebut. Namun pintu itu tiba-tiba saja terbuka dan mereka pun segera bersembunyi. Terlihat jika ternyata anak itu bernama Roya, dan ia mempunyai ayah seorang penderita tunanetra. Melihat hal itu, mereka berdua pun menjadi merasa tak tega dan mengurungkan niatnya untuk meminta kembali sepatu tersebut. Di sisi lain, ayahnya Ali pun mendapatkan sebuah barang-barang keperluan untuk berkebun dari seorang temannya yang sudah tak ia pakai lagi. Melalui peralatan itu, jika hari Minggu libur besok, ayahnya Ali berniat ingin mencari uang tambahan dengan bekerja sebagai tukang kebun di kota. Dan keesokan harinya, terlihat Ali bersama ayahnya pun pergi ke kota dengan menggunakan sepeda tua miliknya. Mereka berniat ingin mencari orang yang mungkin butuh jasa untuk merawat kebun. Rumah demi rumah mereka datangi dengan menawarkan jasa tukang kebun ke setiap rumah. Namun, tak ada satupun rumah yang membutuhkan jasa tukang kebun. Sampai akhirnya mereka pun terlihat lelah dan mulai pasrah. Namun, Tuhan berkata lain, barang siapa yang selalu berusaha dan bekerja keras, maka ia akan mendapatkan hasilnya. Bukan saja, terlihat jika akhirnya ada seseorang yang memanggil mereka dari kejauhan, dan ternyata mereka membutuhkan jasa ayahnya Ali. Di sana ayahnya Ali akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan menjadi tukang kebun, dari menyemprot buah hingga menanam tanaman. Begitupun dengan Ali yang senang sekali bisa bermain bersama anak dari si pemilik rumah itu. Singkat cerita, ketika selesai, ayahnya Ali pun mendapatkan upah yang cukup banyak, dan itu membuatnya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemilik rumah itu. Saat menuju pulang pun, ayahnya berjanji jika nanti mungkin ayahnya akan membelikan mereka sebuah sepatu baru. Namun, seketika saja ada saja ujian setelahnya. Tiba-tiba saja, sepeda yang dikendarai ayahnya pun mendadak mengalami remblong, sehingga dari kejadian itulah membuat mereka pun jatuh dan menabrak sebuah pohon. Akhirnya mereka pun pulang dengan menaiki sebuah mobil pick-up dalam keadaan yang terluka, dan sepeda ayahnya Ali yang terlihat sudah hancur. Di sekolah, gurunya Ali pun memberikan sebuah pengumuman kepada semua siswa jika nanti akan ada sebuah pertandingan lari maraton yang diselenggarakan oleh gubernur setempat, dan bagi yang ingin ikut harap untuk segera mendaftarkan diri. Sementara ketika di sekolah, saat guru olahraganya menimpakan informasi tentang hadiah dari perlombaan lari tersebut, yaitu juara 1 yang mendapatkan liburan dan satu set pakaian olahraga, juara 2 yang mendapatkan liburan dan peralatan sekolah, dan juara 3 yang mendapatkan liburan dan sepasang sepatu olahraga. Dari situlah Ali mulai tertarik untuk mengikuti perlombaan tersebut untuk mengincar hadiah juara ketiga,
yaitu 11 pasang sepatu. Ia pun bertemu dengan guru olahraganya dan meminta untuk mendaftarkan namanya. Namun sayang, Ali sudah terlambat karena ternyata seleksinya itu sudah selesai. Ali pun memohon sambil menangis kepada gurunya dan ia berjanji jika ia pasti akan menang dan mengalahkan semua peserta lainnya. Kemudian gurunya pun menguji kecepatan lari dari seorang Ali, yang mana ternyata Ali mempunyai lari yang cukup cepat sehingga membuat guru olahraganya pun menjadi kagum. Ketika pulang, Ali pun menceritakan kepada Zahra jika ia baru saja terpilih untuk mengikuti perlombaan lari maraton, dan Ali mengatakan jika ia menginginkan juara 3. Namun Zahra bertanya, kenapa Ali menginginkan juara 3? Kenapa tidak juara 1 atau 2? Ali menjelaskan, karena hadiah juara 3 adalah mendapatkan liburan seminggu dan mendapatkan sebuah sepasang sepatu olahraga, yang mana sepatu itu akan ia hadiahkan untuk adiknya Zahra. Singkat cerita, akhirnya perlombaan itu pun dimulai. Ali yang merasa kaget jika ternyata banyak sekali peserta yang mengikuti perlombaan itu, dan tak lama perlombaan itu pun dimulai dengan jarak tempuh sejauh 4 km. Ali pun merasa jika lari adalah bagian dari kegiatannya sehari-hari saat berangkat ke sekolah, jadi menurutnya itu tak menjadi halangan. Namun ketika terus berlari, lama-kelamaan terlihat jika ia mulai merasa lelah. Tapi ia kembali teringat dengan janjinya kepada Zahra untuk mendapatkan juara 3 dan memberikan hadiah sepatu itu untuk adiknya. Terlihat jika ada peserta lain yang bertindak tidak sportif dengan menjatuhkan Ali. Namun hal itu tak membuatnya menjadi lemah. Justru ia kembali bangkit dan lari sekencang-kencangnya melewati satu persatu peserta lainnya. Dan sebisa mungkin ia tetap memposisikan dirinya pada urutan ketiga agar ia bisa juara ketiga dan mendapatkan hadiah sepatu itu. Ali pun terus berlari dan berlari sampai pada akhirnya ia pun mencapai garis finish dengan keadaan yang sangat lelah. Ali pun bertanya apakah dia mendapatkan juara 3 dan gurunya menjawab jika ternyata Ali finish di urutan yang pertama. Entah Ali senang atau mungkin sedih karena nyatanya dia tak berhasil mendapatkan hadiah sepatu itu untuk adiknya. Ketika di rumah, Ali pun pulang dengan wajah yang murung, seolah-olah tanpa bercerita, Zahra pun sudah tahu apa yang baru saja kakaknya alami. Dan terlihat jika dari perlombaan itu membuat sepatu Ali semakin hancur dan kakinya yang dipenuhi luka-luka. Namun tak sampai di situ, Tuhan selalu memberikan kejutan indah di setiap akhir perjuangan seseorang, dan begitu pun di akhir film ini. Di sisi lain, ketika di pasar, ternyata ayahnya baru saja memberikan mereka masing-masing sebuah sepatu baru yang ayahnya taruh tepat di sepeda miliknya. Dan film ini pun selesai. Children of Heaven. Banyak. Oke, baik ibu semuanya. Sudah kita tonton film Children of Heaven. Kira-kira dari tontonan kita tadi, apakah ibu-ibu ada yang bisa memilah mana yang termasuk motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik? Ada, Bu En? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memperhatikan dan menonton film tersebut, yang menurut saya yang menjadi motivasi intrinsik adalah bagaimana dia menjadi seorang juara. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah bagaimana dia harus mendapatkan sepatu supaya dia bisa mengganti sepatu adiknya. Jadi di sini adalah penggabungan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi di dalam untuk menimbulkan motivasi itu dia membayangkan bagaimana adiknya pergi ke sekolah tidak mendapatkan sepatu, tidak memakai sepatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik bagaimana dia bertukar sepatu dengan adiknya dan dia kena tegur dari gurunya. Timbul itu yang saya katakan motivasi ekstrinsik. Ya, yang timbul kenapa dia kena tegur karena dia terlambat ke sekolah, yang menimbulkan motivasi intrinsik untuk menimbulkan dia menjadi seorang juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu En atas tanggapannya. Benar sekali ibu-ibu semuanya.
motivasi intrinsik, yaitu ketika kali ini mencoba untuk menjadi sang juara. Namun juga terbesit di sana motivasi ekstrinsik karena ada penghargaan yang ingin didapatkan, ada hadiah ya, yaitu sepasang sepatu yang akan dihadiahi untuk adiknya. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran yang bisa dipetik dari film ini. Nah, kita masuk ke hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah, kita jika terjadi pelanggaran, maka kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan dan keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun ada cara baru yang perlu kita terapkan, yaitu restitusi. Jadi untuk hukuman dan penghargaan ini ada dua yang biasa kita lakukan, Bu. Yaitu pertama hukuman, yang kedua konsekuensi. Nah, nanti kita juga akan memaparkan tentang restitusi di slide berikutnya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Tiba-tiba kita sebagai guru kadang-kadang ya silakan berdiri dulu di luar. Nah, kadang-kadang ada anak yang tidak buat PR, berdiri dulu di depan. Nah, angkat satu kaki, itu yang zaman dulu ya, Bu ya. Zaman-zaman kita dulu, kalau tidak buat PR, dulu menegakkan tangan, kemudian menerima rotan dari guru kita. Tapi zaman sekarang insya Allah tidak ada lagi. Nah, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam hukuman ini. Ya, hukuman itu random sifatnya. Kemudian hukuman bersifat satu arah, hanya guru yang memberikan, jadi murid tidak terlibat. Kemudian hukuman yang diberikan bisa fisik ataupun psikis. Namun sebagai guru zaman now ya, Bu ya, kita harus menghindari hukuman ini ya, biar kita tidak terpenjara ya, Bu ya. Terpenjara. Karena sekarang ini sedikit-sedikit dikadukan ya, dilaporkan ke pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana ya. Misalnya di awal pembelajaran kita sudah bilang sama anak ibu yang tidak membuat PR, kamu bisa mengerjakan PR nanti setelah teman-teman kamu pulang. Jadi waktu belajar kamu lebih panjang daripada teman-teman kamu yang mengerjakan PR. Itu konsekuensinya. Kemudian sudah dibahas dan disetujui murid, dan sudah ada pembahasan, sudah ada kesepakatan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman ya. Kenapa tidak nyaman? Karena kadang-kadang kadang-kadang konsekuensi itu menyita waktunya. Orang udah pulang, mereka belum. Kemudian diberikan berdasarkan data yang dapat diukur. Maksudnya di sini, misalnya kalau sudah 3 kali atau 5 kali tidak membuat PR, maka orang tua kamu ibu panggil ya. Seperti itu konsekuensi. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada 2, yaitu seperti tadi hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu menyakitkan bagi anak, kemudian tidak nyaman, kemudian membuat murid takut, kemudian juga bersifat memaksa, kemudian murid sering menyembunyikan kesalahannya, dan murid biasanya menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan itu tidak efektif, ya sama dengan hukuman, karena bisa merusak bisa merusak hubungan. Nah, biasanya kita kalau ngasih penghargaan, anak yang termotivasi karena penghargaan itu aja orangnya. Nah, kadang-kadang menyebabkan anak atau murid yang lain menjadi iri. Selanjutnya adalah penghargaan ini mematikan kreativitas dan menghukum dengan sistem ranking. Selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya konsep disiplin dan identitas sukses. Kalau konsekuensi itu bersifat penguatannya jangka pendek. Jadi konsep disiplin identitas suksesnya ada 2, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu bersifat jangka pendek, sedangkan restitusi itu bersifat jangka panjang. Nah, kemudian konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus dan respon di sana.
kemudian murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau konsekuensi, anak-anak tidak merenungi kesalahan apa yang dibuatnya. Namun beda dengan restitusi. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi murid atau anak diajarkan untuk memecahkan masalahnya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol juga, nanti dijelaskan oleh Ibu Beni Anwar. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan ciri-ciri restitusi bukan menembus kesalahan intinya, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan ini misalnya ada anak kita yang bermasalah dengan murid lainnya, maka dia harus memperbaiki hubungan dengan tawaran, bukan paksaan dari guru. Nah, cara guru hanya di sini membimbing mereka agar mendapatkan atau mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Kemudian kita juga harus membimbing anak bagaimana apa yang sebenarnya terjadi pada anak tersebut, apa kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut. Ya, apakah anak itu sedang lapar, apakah anak itu kurang kasih sayang, ya. Kan kebanyakan anak kita seperti itu. Anak-anak yang broken home itu biasanya yang bermasalah karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Kemudian fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya sama, siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi kalau hukuman, guru memberikan siswa tersebut, guru menghukum siswa tersebut seperti berdiri di depan kelas selama 10 menit. Atau dulu ada kalau guru olahraga kita menyuruh untuk berkeliling lapangan, ya lari. Ya, kemudian guru marah dan murid menjadi takut, itu hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan pada saat pulang. Ya, bisa kita jadi guru yang tapi kalau konsekuensi ini sudah disepakati ya Pak Ibu ya, sudah disepakati dan anak-anak pun setuju gitu. Kalau hukuman tidak hanya datang dari guru saja. Kemudian di konsekuensi itu guru harus tegas dan siswa menghormati peraturan atau konsekuensi yang telah dibuat bersama. Sedangkan restitusi ini yang paling disarankan, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, cuman guru membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nanti kalau untuk restitusi ya Bu Wel, tolong diperjelas dengan contoh-contohnya. Ya, kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita kan biasanya tahu dengan peraturan sekolah atau dengan peraturan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini ada dua pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Jawabannya mungkin untuk keselamatan kita ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada saat ini? Itu jawabannya bisa jadi untuk keselamatan lagi, untuk kesehatan. Nah, ini juga akan berhubungan dengan keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa. Kemudian seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mematuhi serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka
itu. Contohnya ya Bu, contoh konkretnya, kita buat peraturan di sekolah kita, misalnya di SD 1 Padang Panjang Barat ini, murid tidak diperbolehkan keluar lingkungan sekolah pada saat jam sekolah. Nah, kita bisa membuat keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan kan tadi dari sekolah, dari guru-guru datangnya. Nah, kalau kita membuat keyakinan kelas, kita masuk ke kelas, kita yakini anak-anak apa sih keyakinan atau kepercayaan yang harus kita terapkan agar kita mencapai keselamatan. Nah, jadi kalau untuk keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata negatif, ya harus positif. Jadi kita bisa membuatnya atau bersama anak-anak ya, kita kira-kira apa Bu? Misalnya gini, peraturannya murid tidak diperbolehkan keluar lingkungan sekolah pada saat jam sekolah. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Dengan kalimat positif. Apa Bu? Ya, murid tetap berada di sekolah saat jam sekolah. Ya, nah tapi ini memang disepakati oleh murid-murid. Ya. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas atau di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Misalnya datang tepat waktu, ya, terus mengerjakan tugas, menghormati guru dan lain sebagainya. Nah, harus disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan murid atau warga sekolah di papan tulis dan kertas besar atau kertas. Kemudian susunan keyakinan kelas sesuai prosedur. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang telah dicatat dan tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama dan akhirnya tempel keyakinan kelas. Nah, ini beberapa hari yang lalu sudah saya kerjakan di kelas 5 SD Negeri 1 Padang Barat. Awalnya siswa diajak untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian mereka saya ajak seperti ini, anak ibu silakan anak ibu menuliskan apa saja, ya, hal-hal yang membuat anak ibu nyaman atau peraturan-peraturan apa saja yang perlu kita terapkan dalam kelas ini. Nah, misalnya ada ya anak saya yang merasa tidak senang kalau ada teman yang mencontek. Dia buat sana jangan mencontek saat ujian. Kemudian kelas harus terlihat bersih dan rapi. Nah, kemudian tidak datang terlambat. Banyak sekitar 50 pendapat yang saya terima pada hari itu dan ditempelkan dengan stick note di papan tulis. Namun tidak semuanya yang kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi yang pertama dia positif, bersifat kalimat positif bukan negatif. Jadi tidak menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata tidak. Nah, jadi bisa jadi ketika anak mengatakan tidak mencoret-coret dinding, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa kita kumpulkan jadi satu keyakinan kelas, yaitu menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, contoh keyakinan kelas yaitu selalu bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain. Nah, ini penting sekali ibu-ibu, karena anak-anak kita sekarang ini menghormati orang lain ini sangat kurang sekali, ya. Kalau berbicara dengan kita saja sebagai guru masih tidak sopan, ya. Sudah lupa dengan katunan hampe. Jadi ini memang perlu kita buat di keyakinan kelas kita. Kemudian yang ketiga, menghormati barang atau milik orang lain. Nah, sebagai guru kita masih was-was kalau anak kita olahraga, kita kunci kelas. Ya, masih was-was karena ada juga satu atau dua anak yang mungkin usil atau gimana sehingga barang temannya bisa hilang. Kemudian kita juga bisa membuat keyakinan kelas berkomitmen terhadap semua tugas.
Jadi tugas apa saja yang diberikan oleh guru apa saja harus dikerjakan. Nah, kemudian saling membantu dalam hal kebaikan. Nah, sini banyak nih contohnya luas Bu. Saling membantu dalam hal kebaikan. Misalnya anak tidak membawa bekal, ya bisa makan bersama, ya. Atau ada anak yang tidak mengerti dengan pembelajaran ini, bisa menjadi tutor supaya gitu. Selanjutnya ini kegiatan membuat keyakinan kelas, ya di gambarnya. Yang gambar pertama itu guru dan siswa berdiskusi tentang kesepakatan kelasnya, ya apa yang akan dibuat, kemudian mereka tulis, dan di gambar kedua mereka merumuskan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, ditempel di papan tulis sebanyak mungkin, ya. Baru nanti dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini contoh kegiatan menempel kesepakatan kelas. Stiker yang berisi stiker yang ditempelkan sudah berisi tentang keyakinan kelas yang mereka sepakati. Ya, sampai semuanya terisi. Itu contoh kegiatannya. Nanti baru dibuat di kertas karton atau di kertas yang lebih besar daripada itu, bisa juga dengan spanduk, ya, dan ditempelkan di dinding kelas yang bisa diakses oleh semua murid. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif seperti yang saya bilang tadi. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu banyak-banyak. Meskipun curah pendapat anak ada 50 curah pendapat, namun kita bisa persingkat menjadi 5 keyakinan kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, kemudian melibatkan semua warga kelas atau sekolah. Oke, Bapak Ibu, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat. Sekali lagi saya tidak menggurui, tidak bermaksud untuk menggurui ibu-ibu semuanya, namun cuma untuk berbagi budaya positif, ya, sesuai dengan hasil nyata modul 1.4. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ira ini kondisinya sedang kurang fit ya ibu-ibu, baru saja menjalani kuret kemarin, jadi beliau tetap mengusahakan untuk datang gitu. Alhamdulillah sekali, walaupun sebentar tidak apa-apa. Baik ibu-ibu, alhamdulillah telah selesai sudah diseminasi kami sebagai tugas aksi nyata modul 1.4 pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita tutup, mungkin ada di antara ibu-ibu yang ingin berpendapat gitu ya. Kami yang sangat yakin sekali dalam penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar kita, sebagian besar apa yang kita sudah diskusikan tadi sudah kita kerjakan di kelas kita masing-masing. Namun mungkin kita tidak tahu kalau itu istilahnya ternyata konsekuensi, atau mungkin itu kita sudah menerapkan, itu ternyata namanya segitiga restitusi gitu. Kami sangat yakin sekali. Baik, apakah ada di antara ibu-ibu yang ingin ditanyakan atau ingin berpendapat? Silakan Ibu Elvidawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada penyaji. Yang akan saya tanyakan di sini adalah bagaimana kita menerapkan ada tadi di dalam penyajian Ibu Weli Anwar, yaitu manajerial. Ya, manajerial. Bagaimana kita melakukan pemberian manajerial kepada anak kelas 1, sedangkan anak itu baru kita ambil, kita belum tahu bagaimana situasi dan kondisinya.
Nah, hanya itu yang saya tanyakan, bagaimana kiat kita untuk menjadi seorang manajerial guru untuk kelas rendah, terutama anak barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Bu Ed, untuk anak kelas rendah ya, untuk anak kelas 1, kita ingin menerapkan posisi sebagai manajer. Mungkin biasanya kita memposisikan diri sebagai teman, ya Bu, kita peluk-peluk, kita sayang-sayang anak ini, kita buat dia tidak merasa bersalah atas apa yang kita lakukan. Namun untuk efek jangka panjangnya sebenarnya ini tidak baik kan gitu. Kita harus mencoba posisi manajer untuk kelas rendah. Bagaimana Ibu Dona? Sebenarnya modul ini, bagaimana Ibu Ira, Bu Eni, kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Bu Ira mungkin. Bu Ira. Di awal tahun ajaran, tadi Bu Dona juga sudah menyinggung tentang keyakinan kelas, ya. Jadi sebenarnya di awal kita mungkin dulu terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan siswa. Sebenarnya siswa kelas 1 itu mungkin hampir sama dengan siswa TK ya Bu. Mereka masih terbawa suasana TK, bernyanyi-nyanyi, menari-menari gitu. Nah kami kemarin sudah berdiskusi dengan guru TK bagaimana cara mereka menerapkan posisi manajer ini di TK, mungkin hampir sama dengan SD. Kalau di kelas tinggi kami sudah cobakan itu langsung kita berdiskusi dengan siswa seperti video yang diceritakan oleh Bu Dona tadi. Kita tanyakan pendapat siswa masing-masing, apa yang mereka yakini, apa yang ingin mereka sepakati di kelasnya. Nah kalau kelas 1 mungkin saya juga belum mencoba, belum berpengalaman sekalipun mengajar di kelas 1. Jadi mungkin bisa disamakan dengan TK Bu, melalui nyanyi. Kemarin Ibu Deni di TK menerangkan ada beberapa nyanyian yang di dalamnya mengandung peraturan. Kemarin sudah cobakan, cuma saya tidak begitu hafal Bu duduk dengan tertib lalu lipat tangan, kira-kira seperti itu. Nah itu kan berarti masuk satu keyakinan kelas, anak-anak harus tertib di kelas. Barulah mungkin di kelas 1 bisa dijelaskan berarti kita harus tertib ya nak di kelas gitu. Nah begitu anak-anak tidak tertib, berarti kita ingatkan mereka sudah melanggar keyakinan kelas mereka. Lalu kita tanyakan apa yang bisa mereka lakukan untuk selanjutnya agar mereka tidak lagi melanggar keyakinan kelas. Mohon maaf Bu Ed jika jawabannya tidak memuaskan karena saya tidak punya pengalaman sedikit pun mengajar di kelas 1. Terima kasih, ada tambahan Ibu. Ditambah sedikit oleh Ibu Dona. Silakan Bu Dona. Contohnya si Kaira, Cilabi. Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama halnya dengan Ibu Wedi Anwar, saya juga belum pernah mengajar kelas 1, tapi pernah menggantikan teman untuk mengajar kelas 1. Mungkin kunci dari keberhasilan kita mengajar kelas 1 itu tidak menggunakan suara yang tinggi ketika kita mengajar di kelas 1, ya. Kita memang berada di posisi manajer ya. Tidak dengan nada yang keras ya, sehingga anak tidak takut kepada kita. Ya, misalnya mereka melakukan kesalahan, kita ya bagaimana kabarnya nak? Kira-kira apa kesalahan kamu hari ini? Jadi kita berusaha untuk mencarikan solusi masalah anak tersebut, namun tidak dengan suara yang tinggi, tidak suara yang keras. Jadi anak tersebut tidak takut kepada kita. Kan kasihan juga kalau anak sudah takut kepada kita, kemudian keesokan harinya dia tidak mau sekolah lagi. Ya, oke. Kira-kira seperti itu aja Bu Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak tuh selainnya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sebenarnya penampilan keempat penyaji tadi, membuka wawasan kami sebagai guru-guru yang udah tua dan mungkin udah mau pensiun. Tetapi di sini berlatar belakang kami dari guru tua dan mungkin sudah lebih dahulu melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Cuma sayangnya di sini tadi mohon
bukan mengkritik segala macam. Mohon nanti kalau CGP kami yang berempat berdiskusi dengan Fasil atau BP, mohon tolong sampaikan begini. Tadi kami mendengar kita bertindak sebagai teman ataupun manajer. Salah satunya pernah dicobakan, kenapa kamu tidak buat PR nak? Besok bikin ya nak? Ya bu, kenapa? Oke, sekarang 1 usap punggungnya, besok kiranya 2 lagi usap punggung, kenapa tidak nak? Oh iya, besok lagi bikin. Tahu-tahu menjelang hari ke-6 sudah 10 yang tidak buat PR. Nah, bagaimana tindakan kita? Karena kami yang guru ini pasti, tidak coba PR dok, ini sampai apa tanggung, ini sampai. Nah, bagaimana rasanya tindakan yang harus kita lakukan kalau memang kita bertindak sebagai manajer dan tidak boleh menghukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya posisi manajer tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya gitu ya Bu Sri ya. Kita sudah mencoba memposisikan diri menjadi manajer, ternyata efeknya ke anak bukannya menimbulkan efek jera, malah semakin menjadi-jadi. Baik, silakan. Jangan kembalikan ke Bu lagi. Bu Eni, Coba menjawab. ya silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Ibu Sri sangat hoax sekali ya, sehingga kami berpikir dengan keras. Baik, ini pernah juga ditanyakan oleh salah satu peserta dalam lomba karya bersama instruktur kami. Bagaimana kalau posisi ketika kita menyerahkan posisi manajer dan hal itu bisa lompat kepada anak dan malah menjadi malah siswa yang lainnya mengikuti. Nah, ada kalanya kita harus turun ke posisi yang sebelumnya Bu. Jadi kalau tidak mempan di manajer, kita turun ke pemantau. Nah, kalau tidak pemantau nanti baru ke posisi yang di bawahnya lagi, gitu. Jadi dia tidak kaku, tapi fleksibel, bisa digunakan. Mungkin memang tidak semua anak bisa kita terapkan hal-hal yang seperti itu. Ya, tidak harus di posisi manajer, namun kita memang disarankan agar bisa menerapkan posisi manajer ini ya pada semua anak. Tapi memang tidak ada keharusan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar yang unlimited. Sabar tiada batas. Karena sebagaimana itu memiliki pesikap, memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin mereka kebutuhan dasar mereka itu ada yang belum terpenuhi kelima-limanya. Jadi mungkin tugas kita disitulah kita memilih mana si A yang kebutuhan dasar mana yang harus dipenuhi. Mungkin mereka karena sudah sering, karena mungkin kita menganggapnya anak nakal. Padahal sebetulnya kalau di lingkungan itu tidak ada lagi yang disebut dengan anak nakal. Itu sebetulnya anak yang masih kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Jadi mungkin disitulah kesabaran kita untuk tidak bosan untuk mengingatkan kepada siswa kita tadi. Mungkin kalau tidak sudah berbagai cara kita lakukan, kita mungkin bisa melakukan doa-doa kita semaikan namanya. Mudah-mudahan dengan doa itu nanti kesadaran dirinya akan muncul. Dan juga bisa kita lihat mungkin sama kita dia seperti itu. Nanti setelah di SMP atau di SMA, ternyata mereka berubah. Jadi mungkin kalau di sini memang banyak posisi kita di sini mau diharapkan sebagai manajer, tapi ada kalanya memang ada terjadinya masalah atau sesuatu yang tidak sesuai dengan yang apa kita harapkan. Itu manusiawi rasanya. Jadi mungkin di sini diharapkan jangan berhenti untuk mencoba berbuat baik, Bu. Kita mungkin tetap berusaha sampai di mana mereka mau berubah. Kalau mau juga berubah, mungkin kita bisa bantu dengan lagi Bapak Ibu karena telah menyita waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mengenai budaya positif sedikit banyaknya bisa kita cobakan, bisa kita terapkan di sekolah demi kemajuan pendidikan kita di Padang Panjang. Demikian saja, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu tujuannya nanti anak ibu akan membuat disiplin positif, ya, yang hadir dari dalam diri kamu sendiri. Ya, kalau anak ibu mendengar kata disiplin, berarti anak ibu apa yang terbayang di dalam benaknya? Peraturan. Terus apa lagi? Disiplin, tata tertib. Tapi siapa yang membuatnya biasanya? Kalau peraturan sekolah siapa yang membuat? Sekolah. Kalau peraturan tata tertib sekolah siapa yang buat biasanya? Sekolah. Ada anak ibu dilibatkan? Tidak. Nah, sekarang kalau kita membuat keyakinan kelas, berarti kita membuat apa-apa nilai yang kita percayai, peraturan yang kita percayai di kelas, tapi berdasarkan kesepakatan kita bersama. Ya. Nah, contohnya, kasih contoh ya. Belajar. Ya, semua murid perlu belajar. Ya, perlu belajar kita? Ya. Terus semua murid perlu untuk menghormati. Ya, menghormati siapa? Menghormati teman, menghormati guru dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang ibu bagikan, ini namanya apa? Apa? Permen? Apa namanya ini? Apa? Stick note, ya. Nah, stick note ini nanti kamu isi tentang seperti apa kelas yang kamu inginkan. Bagaimana? Atau peraturan apa, keinginan kelas apa yang kamu inginkan ada di kelas kamu. Yes. Ayo. Alhamdulillah sudah selesai. Ibu bacakan satu-satu ya. Nah, ibu bacakan satu-satu. Tempat belajar yang nyaman. Jadi pengennya tempat belajarnya nyaman. Oke. Jadi yang pertama, ibu pengennya nyaman ya. Yang kedua, tempat belajar yang bersih. Kemudian teman piket yang adil. Nah, sekarang kita simpulkan. Karena ibu dengar semuanya ya. Kita simpulkan. Tadi banyak yang ingin kelasnya gimana? Kalau kita membuat kesimpulannya, usahakan dengan kata yang positif ya. Tidak mengatakan kata jangan, tidak mengatakan kata tidak. Ya, misalnya kelas tidak boleh kotor, berarti kelas harus bersih. Nah, ya, siapa yang mengerjakan? Boleh ke depan? Ya, misalnya kelas bersih, ya. Ayo, siapa tulis ini? Satu. Membrane apa? Warna? Ayo, kita simpulkan dari yang ini nah. Ya? Silakan. Nah, ada lagi yang mau menambahkan?
Mau ada lagi? Otan Galuh? Ada? Askar Zahwa? No? Nah, kita simpulkan ya, ini kesimpulannya. Kan kata ibu tadi tidak boleh menggunakan kata tidak atau jangan. Ya, jadi anak ibu kan di ketika curah pendapat ini masih ada, misalnya tidak boleh berkata kasar. Berarti anak ibu berkata sopan, ya. Kemudian tadi ada yang tidak boleh, jangan menyontek saat ujian. Nah, berarti jujur, gitu ya. Jadi ada disiplin positif yang harus kita terapkan dalam kelas kita, sehingga kelas kita menjadi kelas yang nyaman, kelas yang kamu impikan, ya. Kemudian ada lagi misalnya tadi tidak membuang-buang, tidak merobek-robek kertas. Terus apa lagi tadi? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, jadi kelas harus bersih dan rapi. Nah, ya. Nah, terus apa lagi? Nah, misalnya anak ibu tidak boleh ada pembulian dalam kelas di sekolah ini. Nah, berarti kita harus saling toleransi, nah, ya, saling menghormati. Nah, kemudian tadi ada yang buat yang curhatnya, oh kalau piket harus pulang bersama. Nah, berarti harus saling bekerja sama. Ada lagi anak ibu yang menaati peraturan sekolah, berarti tertib aja. Nah, ini setuju anak ibu untuk mensepakatinya di kelas semua? Setuju. Nah, nanti kita buat kesepakatan kelas kamu ini di dalam kertas ini ya. Oke, nanti kamu hias dan kita tempel di dinding yang terlihat semuanya. Ya, kesepakatan kelas 5 SDN 1 Padang Panjang Barat. Ya. Oke. Ada yang perlu ditambahkan? Tidak. Sudah setuju semuanya? Setuju. Setuju ya. Oke, ini juga ada menghargai orang lain. Jadi anak ibu tidak boleh lagi misalnya pinjam dengan teman tapi diambil aja terus tidak dikembalikan. Berarti kamu tidak menghargai teman kamu. Ya. Nah. Oke. Sudah? Oke, baik.